Athaminu kafaratu dihar wa diharu lughatan ma'khudatun minad dhahri wa istilahan ayusabbiha zawju zawjatahu fil hurmati bi ihda ma'arimihi ka umihi wa ukhti fayaqulu li zawjatihi anta alayya kadhahri ummi. Waqad kanal arabu fil jahiliyati ya'tabiruna dihara usluban min asalibi talaq lakin syari'atu al-islamiyatu a'tati dihar hukman ukhra wa banat alaihi ahkaman ukhra ghairu talaq walladhi ya'nina fi hadzal makan innama huwa kafaratu dihar amma ahkamuhu al-ukhra fasatajidu fi makaniya fi bahsi dihar fi babi talaq. Ya. Kafaratu dihar, kafarohnya dihar. Lah, dihar itu secara bahasa itu diambil dari kata dohri. Dohri itu gigir. Gigir apa? Bahasa Indonesia ini punggung. Hah? Dohri, punggung. Ya, lah. Secara istilah dihar itu adalah ketika seorang suami menyerupakan istrinya ya di dalam keharamannya dengan salah satu mahramnya, seperti disamakan dengan ibunya. Nah, ibunya kan haram bagi dia, nah, sementara istrinya halal bagi dirinya. Sesuatu yang halal disamakan dengan sesuatu yang diharamkan, atau saudara perempuannya. Nah, mana identik selalu anta alayya kadhahri ummi. Loh, kamu seperti punggungnya ibu saya. Loh, ini ketika kita pahami dengan konteks tata bahasa dalam budaya kita, ini kan bingungi, tabu. Loh, apa maksudnya? Tapi bahwa ini dihar ini adalah produk jahiliyah. Produk jahiliyah yang dulunya itu adalah dipahami sebagai itu adalah dengan tujuan untuk talak, dengan diserupakan istri yang halal bagi dia dengan sesuatu yang diharamkan, itu adalah menjadi bahasa halus yang artinya di situ secara tidak langsung itu adalah memiliki arti talak. Ya, ketika dipahami apa adanya kemudian sama anti alayya kadhahri ummi, maksudnya apa? Nah, itu kan bahasa-bahasa yang biasanya di masing-masing daerah itu istilah apa? Sanepa atau apa? Nah, sanepa mungkin zaman dulu katanya di Jogja kalau mau lamar nggak diterima lampunya langsung diredupkan, berarti itu isyarat. Tapi ketika dipahami secara umum kan enggak susah nalar. Kenapa harus yang disamakan itu adalah punggung? Karena punggung itu adalah model markup. Punggung ke panggonane tunggangan. Tapi bukan berarti nek wong sing ditunggangi gigire, tapi secara umum panggonan tunggangan itu mesti gigir. Zaman jaran tunggangi apa? Gigire. Nah, itu karena memandang ghalib mane anti alayya kadhahri ummi. Nah, ini jangan dulu. Kenapa harus dengan istilah itu? Ya karena memang itu adalah produk budaya jahiliyah yang mana itu dalam bahasa kita mungkin bisa dikatakan sebagai sanepa, istilah bahasa sing halus, lebih halus, artinya tidak harus diungkapkan secara langsung tapi tepat sasaran. Yaitu itu jahiliyah. Ya kita nggak usah protes, yang penting bahas hukumnya, gitu ya, jelas ya. Nah, karena bisa urologis teman, kenapa harus dengan seperti itu? Karena dohar itu adalah model markup panggonane numpak lah. Anta alayya kadhahri ummi. Jadi dihar itu ketika suami yaitu menyamakan sesuatu yang halal baginya dengan sesuatu yang haram baginya, yaitu dengan menyerupakan dengan
mahramnya, ya mahramnya ya kayak ibunya, kayak kakak perempuan, adik perempuan. Nah itu pada zaman dulu Arab itu menjadikan dihar itu adalah sebagai salah di antara beberapa cara untuk melakukan talak, tapi dengan cara yang halus, ya, artinya tidak harus mengucapkan talak tapi cukup dengan dihar. Itu pada zaman jahiliyah. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, lahirnya syariat Islam itu kemudian memberikan hukum tersendiri pada dihar dan memberikan penjelasan yang berbeda dengan talak. Nah, ya. Makanya ini dikatakan sebagai kafaratud dihar. Lah, adapun umpamanya hukum-hukum yang lain nanti akan dibahas pada masalah dihar, pada pembahasan bab dihar fi babi tolak. Ya, karena ini ketika dipikir dihar anti alayya kadhri umi. Kan jarang. Kalau kaya gigire biungi nyong, jarang ora? Jarang. Tapi ketika bahwa itu adalah sebuah sanepa dan itu adalah bahasa halus untuk melakukan talak, maka kemudian kalimat itu berlaku. Dan ini kan banyak dalam bahasa-bahasa kita. Nah, ketika kita pelajari, kita cerna apa adanya, otomatis akan menimbulkan kejanggalan. Tapi bahwa itu adalah produk budaya dan sudah berlaku turun-temurun, maka itu tidak ada masalah. Nah, mujibu kafaratud dihar idan ataqazzat bil lafdhi dihar wa huwa tashbihu zawbi ahadi mahal fa innahu yundab. Nah, yang menjadikan wajibnya kafarah dihar yaitu ketika seorang suami itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat dihar, yaitu kalimat dihar yang dikehendaki adalah yaitu menyerupakan istrinya yang halal baginya dengan mahramnya yang mahram itu adalah haram baginya. Lah, ini nanti kita lihat, ya. Fa'in adwa kalamu hadza bitolak fa innahu mudhihar yandarju fi tolak wala yabqali dihar. Makanya dilihat. Yang pertama yang harus kita perhatikan, ketika dia melanjutkan perkataan diharnya dengan talak, maka yang diluluskan itu adalah talaknya. Ya. Tapi ketika tidak melanjutkan dengan ungkapan talak, nah maka tidak bisa di situ itu menjadikan putusnya pernikahan, ya, maka akan dikembalikan kepada omongan daripada suami. Maka yaitu apa? Yaitu dalam kondisi seperti itu, lah itu bisa diganti dengan mengeluarkan kafarah. Ya, kafarahnya apa? Lah, kafarahnya yaitu dengan mengeluarkan seketika. Lah, kafarah dihar itu apa? Kafaratul zihar itu adalah wahya hasabil imkan wifqa mayali. Ya, mana yang dia mampu? Yang pertama memerdekakan budak saja yang mukmin. Sekarang budak saja susah, apalagi harus yang mukmin, dan tidak hanya mukmin tapi juga yang salimatin minal uyub alladzi tamna'u minal kasbi wal amal. Ya, artinya dia itu mukmin yaitu budak mukmin yang selamat dari cacat yang mengurangi pekerjaan. Ya, kasab dan amal itu artinya sama, pekerjaan. Ya, cuman ada kerja halus, kerja kasar. Yang kedua, lah ketika tidak mampu ya kita ambil, silahkan, ya. Mana yang mungkin silahkan milih, atau puasa 2 bulan ya secara berturut-turut, ya. Nah, ketika di situ memang sekarang tidak ada budak seperti saat-saat ini, atau bisa jadi ada tapi dia tidak mampu untuk beli atau tidak memungkinkan untuk dibeli, ya berarti tetap diganti dengan 2 bulan. Nah, yang ketiga yaitu dengan memberikan 60 makanan terhadap 60 orang miskin. Ketika dia itu tidak mampu untuk berpuasa, atau dia tidak mampu untuk berpuasa secara berturut-turut,
turut, baik tidak mampunya karena memang dia itu sudah tua atau karena kondisinya sakit. Lah ini tiga hal ini urut ya, murotabah. Artinya kalau murotabah itu harus urut. Selama nomor satu dia mampu, tidak boleh beralih ke yang kedua. Nah selama dia mampu yang kedua, tidak boleh beralih ke yang nomor tiga. Berbeda dengan yang mukhoyar. Kalau mukhoyar, tiga hal Anda milih. Anda mampu nomor satu tapi Anda milih nomor dua, monggo silahkan. Nah ini dalam masalah kafaroh itu ada yang murotab, ada yang mukhoyar ya, hatta yu'jizu. Nah wajib salam muratabatun ala nahwi ma dzakarna fala yantaqilu ila wahidatin minha hatta yu'jizu anil ladzi qablaha wa makna kaunil mudzakhir mutaliban bil kafarah alal faur annahu la yakhilu lahu wad'u zawjati qabla takfir bi ayyi anwa'i thalathah al madkurah. Nah ini kafarah ini harus cepat-cepat dibayar. Kafarah ini kafarah urut, ini bagi kafarah di dihar. Nah artinya bahwa yang dikehendaki dengan harus membayar kafarah, dituntut membayar kafarah secepatnya, ini artinya apa? Bahwa suami itu tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sudah dihar selama dia itu belum membayar kafarah. Tidak boleh, haram berarti untuk halal itu harus melakukan pembayaran kafarah. Berarti selama belum, maka di situ itu tidak boleh ya. Jadi makanya cepat-cepat. Nah ini didasarkan bahwa dalil wajibnya kafaratul dihar ini adalah didasarkan sebuah hadis an-namra'ata Aus ibn Samit radhiyallahu anhu ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya watul iki ana wong wadon, ada seorang perempuan dari kabilah Aus ibn Samit soan menghadap kepada Nabi ya, wadul ya, menceritakan tentang suaminya kepada Nabi yang bahwa suaminya telah melakukan dihar. Nah, apa akhirnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma araqti illa tulidu minhu. Ya, yus. Apa kamu memang ditalak? Faqalat ya Rasulullah inna li minhu sabiyah. Ya, ma araq ya ma araq illa tulidu minhu. Saya tidak melihat kecuali kamu itu sudah talak. Akhirnya dia sampaikan ya Rasulullah inna limin husabiyah kula ini gadai lare alit ekstri ya Allah. Ya Rasulullah lah mamane mangke kula sing rumat ketika nanti saya yang merawat, nanti jangan-jangan kelaparan karena saya tidak bekerja. Tapi ketika kemudian saya ikutkan kepada suami, jangan-jangan nanti tidak terawat. Lah akhirnya terjadi perselisih siat ma'aroka illa qatul fa'anzala. Akhirnya Allah menurunkan menurunkan ayat di dalam awal surat Al-Mujadalah, qad sami'allahu qaulal ladzina tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Bahwa sungguhnya Allah telah mendengar perdebatan, perselisihan orang dengan suaminya dan kamu sampaikan wadul menghadap ya, kamu laporkan kepada Allah dan Allah mendengarkan dialogmu berdua. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Nah, alladzi yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati inna ummatum illallai waladnahum. Orang yang telah dihar darimu dari him dari perempuan-perempuan orang itu adalah hunna ummahatuhum inna ummahatum illallati waladnahum ya, itu adalah mereka ibu-ibunya mereka, dan ibu-ibu mereka itu adalah tiada lain adalah perempuan-perempuan yang telah melahirkan mereka. Dan ketika kamu dikatakan sebagai bagian dari itu, ya keliru. Wa innahum la yaquluna mungkaron minal qaul, dan mereka telah mengatakan kemungkaran, perkataan-perkataan yang mungkar dan
dusta. Tapi wa innallaha laghafurun ghafur. Waladina yudahiruna min nisa'im thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah ila akhir ayat ya. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur dihar kepada istri-istrinya dan dia kemudian menarik kembali apa yang telah ia ucapkan, maka solusinya adalah dengan memerdekakan budak ya, memerdekakan budak. Mingki bali ayyatamassa dalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir lah. Mamanya tidak mendapatkan budak ya diganti dengan puasa 2 bulan ya. Puasa 2 bulan nggak mampu ya fa'id amusitina miskin. Nah ini semua sudah jelas ya. Ini dalam kondisi tertentu masalah-masalah itu kadang ada kalanya boleh dilanggar tapi dengan konsekuensi, yaitu diganti dengan membayar kafaroh ya. Ada yang memang harus dilakukan, dikerjakan seperti yang nisbat nadar, itu harus dilakukan apa yang telah dinadari ya. Nisbat di situ dalam kondisi tertentu boleh dilanggar. Nah ini sama dengan dihar, sudah terlanjur dihar. Mamanya kalau memang mau dilanggar ya berarti dengan konsekuensi yang sudah diatur oleh Allah, yaitu solusi bukan dilanggar ya. Kafaratul qatli wallahu a'lam.